Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi minal kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriah, bersamaan tanggal 18 Oktober 2022 Masehi. Semoga kita senantiasa bersyukur atas segala rahmat dan nikmatnya. Dengan berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan kelapangan, diberikan keberkahan di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Dengan syukur kepada Allah, tentu nikmat Allah diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya nikmat akan Allah tambah. Akan tetapi barang siapa kufur akan nikmat, tentulah azab Allah diberikan kepada kita. Berselawat kita kepada dunia besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah hari ini mengambil tema adalah menanamkan sifat kejujuran di dalam kehidupan kita umat Islam dan umat manusia di dunia ini. Suatu perbuatan yang sulit bagi kita untuk kita lakukan, akan tetapi wajib untuk kita lakukan untuk dapat memperbaiki hidup di dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang jujur akan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jujur akan mendapat berkah dan segala perbuatan yang dilakukan bernilai amal-amal ibadah. Jujur adalah suatu sikap yang lurus, suatu sikap yang berasal dari asyadiqah, yaitu menyatakan dengan sebenar-benarnya di hati, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang tidak berfaedah. Jujur juga dikatakan sebagai tidak curang, melakukan sesuatu dengan segala aturan-aturan yang ada. Untuk menanamkan kejujuran di dalam kehidupan kita, memang tidak semudahlah apa yang kita lakukan. Akan tetapi itu perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena untuk mencapai kejujuran, nilai-nilai yang terbaik tentu terdapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Allah dari awal bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamalah kamu orang-orang benar, orang-orang yang jujur. At-Taubah ayat 119. Di ayat lain Allah juga mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Kaum muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat jujur ini juga telah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia bergerak al-amin, dan juga begitu dengan Abu Bakar Siddiq bergerak asyidi, yaitu membenarkan atau memberikan kejujuran di dalam kehidupan kita. Mengapa manusia harus perlu jujur dalam hidup ini? Manusia punya akal dan segala akan mengetahui manfaat kejujuran itu. Yang kedua, manusia memiliki agama. Agama memerintahkan untuk pemeluknya
untuk berbuat jujur dan melarang berkata bohong. Yang ketiga, manusia memiliki sifat mura'ah, yaitu adanya pengawasan Allah di mana saja kita berada. Kehidupan di dalam hidup ini tentu kita berlandaskan kepada agama kita Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang telah diberikan Allah kepada kita, yang harus kita pegang di mana saja kita berada. Kehidupan dihawasi oleh Allah ini akan terjalin dengan baik apabila kita melakukan dengan sebaik-baiknya hidup ini. Tentu kejujuran harus ada di dalam diri, jujur dalam segi ibadah, jujur dalam segi pergaulan, jujur dalam segi perkataan, dan jujur dalam segi perbuatan yang bisa lakukan di mana saja kita berada. Kejujuran inilah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita di mana saja kita berada. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat untuk menjadi manusia berlaku jujur di dalam hidup ini menurut pandangan Islam. Pertama, dia disebut sidqul lisan, jujur dalam perkataan atau perkataan sehari-hari ataupun mulut ataupun lisan kita yang kita ucapkan. Karena sesungguhnya kaum muslimin, setiap perkataan, setiap perbuatan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dikatakan oleh Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang dilakukan oleh manusia melainkan ada yang di dekatnya malaikat pengawas yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Kahf ayat 18. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan yang disebut dengan sidqul amal, jujur dalam suatu perbuatan. Kita hidup ini bernaung untuk bekerja. Kita hidup ini di mana saja untuk mencari nafkah, tetapi perlu kejujuran yang harus ditanamkan di dalam hidup kita, karena semuanya itu harus kita lakukan dan harus kita hindari dari perbuatan-perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala amal-amal yang kita lakukan perlu ada kejujuran di dalam hati kita, agar setiap langkah amal ibadah yang kita lakukan Allah berikan pahala di mana saja kita berada. Berbuat amal kita di dalam ibadah, berbuat amal kita memberikan nafkah atau bersedekah, semuanya harus merupakan kejujuran sehingga tertanam nilai-nilai ikhlas yang ada di dalam diri kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 3, ya ayyuhallazina amanu lima taquma ta'alun kaburat maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah di sisinya bahwa kamu mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Kaum muslimin, sesungguhnya setiap perbuatan yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, pengawasan Allah dengan memantapkan kejujuran di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sidqul hal, jujur dalam kenyataan hidup. Hidup kita ini ada yang susah, ada yang kaya. Hidup kita ini ada yang berbahagia dan ada yang bersedih. Hidup kita ini ada yang di atas dan ada yang di bawah. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang berada diberikan Allah untuk hidupnya layak dan di atas, tentu kita bersyukur atas segala apa yang telah diberikan. Tentu bagian kita juga ada hidup yang susah, yang di bawah. Tentu kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dengan kekayaan, dengan kemiskinan yang ada di dalam diri kita umat manusia ini akan memberikan ganjaran, baik ganjaran pahala yang kita dapat untuk berbuat kebaikan ataupun ganjaran dosa apabila kita melalaikan segala perbuatan baik itu. Semoga kita di hari-hari yang bahagia ini selalu dalam kenyataan hidup yang baik untuk selalu beramal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah hidup yang paling hakiki adalah hidup menghadap Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, asyidq al-wa'id, jujur dalam berjanji. Semua hidup kita ini tentu ada perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dari awal hidup kita mau dilahirkan, kita juga sudah berjanji kepada Allah
alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna, kemudian kita menjawab, betul. Mereka menjawab, inilah Tuhanku. Maka dengan perjanjian itu kita merasakan bahwa kehidupan yang diberikan Allah, banyak perjanjian yang harus kita tunaikan di dalam kehidupan kita. Perjanjian kita kepada Allah tentu menjalankan ibadah yang Dia wajibkan kepada kita, untuk menunaikan salat 5 waktu yang harus kita jaga di mana saja kita berada. Perjanjian kita kepada Allah tentu menjalankan segala amal-amal kebaikan, baik kebaikan kepada Allah maupun kebaikan kepada kita sesama manusia. Karena dua prinsip hidup ini, hablum minallah, hablum minannas, harus tertanam di dalam kehidupan kita di mana saja kita berada. Semoga 4 prinsip ini harus ada di dalam hidup kita, agar kelak kita mendapat tempat di sisi Allah apabila kita dipanggil di dalam keadaan husnul khatimah. Perjalanan hidup semakin hari semakin panjang, dan tentunya semakin pendek juga kehidupan kita di dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanamkan sifat kejujuran yang ada di dalam diri kita, agar kita menjadi orang yang saleh, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya billah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'abanana wa bainahum bil khairat rabbi fi antamur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimus shalah.